Itu selamat malam pemirsa, obrolan Karebosi kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Filza Burhan. Pada malam hari ini kita akan bahas tema terkait gelombang protes kebijakan pemerintah. Pemirsa, sebelum saya memperkenalkan para narasumber yang tentunya sangat bersangkutan dan menarik untuk membahas tema tersebut pada malam hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu informasi dari meja redaksi Salabes TV, di mana unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang KPK di kantor DPRD Sulsel berujung bentrok. Aksi bentrok tidak terhindarkan setelah massa memaksa masuk di kantor DPRD Sulsel. Unjuk rasa mahasiswa dari seluruh universitas Kota Makassar berujung bentrok saat melakukan aksi menolak revisi Undang-Undang KPK di depan kantor DPRD Sulsel Selasa siang tadi. Bentrokan dengan aparat kepolisian tidak terhindarkan saat mahasiswa memaksa masuk di gedung DPRD Sulsel. Mahasiswa yang sudah tersulut emosi melempari petugas kepolisian menggunakan batu dan kayu. Polisi yang berada di dalam kantor DPRD pun berusaha membubarkan aksi mahasiswa yang semakin anarkis. Tembakan gas air mata dilontarkan petugas kepolisian ke arah mahasiswa untuk memecah konsentrasi para demonstran. Akibat aksi ini sejumlah fasilitas umum di kantor DPRD Sulsel rusak saat mahasiswa melakukan tindakan anarkis menolak revisi Undang-Undang KPK. Muhammad Ikrar, Salabes TV. Ya pemirsa, demo masif yang berlangsung selama beberapa hari terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kemarin pada hari Selasa 24 September 2019 bisa dikatakan sebagai hari atau puncak dari kegelisahan masyarakat maupun mahasiswa yang tentunya turun ke jalanan dengan satu misi, yakni menolak RUU KPK dan juga KUHP. Kita akan bahas pada malam hari ini. Pemirsa, sudah hadir para narasumber kami di studio. Ada Abdul Fatir Kasim selaku Presiden BEM Unhas. Assalamualaikum, selamat malam Fatir panggilannya ya. Fatir. Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi pada malam hari ini, ya, Saudara Fatir, dan juga pemirsa sudah hadir di studio Bapak Januar Jauri selaku Legislator DPRD Sulawesi Selatan fraksi Demokrat. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Filsa ya, dan seluruh pemirsa Salabes TV di rumah. Terima kasih sudah hadir di obrolan Karebosi pada malam hari ini Pak Januar, dan juga pemirsa sudah hadir di studio Bapak Herman selaku pengamat hukum. Assalamualaikum, selamat malam Pak Herman. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Ya, nah ini setelah bisa dikatakan kegaduhan kemarin, akhirnya malam hari ini di obrolan Karebosi kami mempertemukan DPRD, wakil rakyat bersama mahasiswa yang mewakili mahasiswa dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga pengamat hukum. Pertama saya ingin bertanya kepada Saudara Fatir terlebih dahulu. Hari ini adem ayem, tidak ada sama sekali aksi turun ke jalanan begitu. Boleh diberikan tanggapannya apa yang menjadi penyebab bahwa akhirnya hari ini semua tenang-tenang terlebih dahulu? Bagaimana menyikapi hasil dari DPR kemarin, pernyataannya? Oke, sebelum saya menjawab lebih lanjut terkait pertanyaan yang dilontarkan, saya datang ke sini bukan mewakili mahasiswa ataupun lembaga-lembaga yang lain secara umum. Saya datang ke sini lebih membawa aspirasi dari BEM Universitas Hasanuddin. Tuntutan yang kami angkat pun sebenarnya lebih prioritas terhadap Undang-Undang KPK yang saat sekarang ini sudah ditetapkan oleh DPR dan masih menantikan proses pengesahan dari Presiden yang diberi waktu selama kurang lebih 30 hari. Kami dari BEM Universitas Hasanuddin sendiri memang melontarkan beberapa tuntutan yang nanti mungkin akan saya sampaikan. Jadi itu dulu yang ingin saya pertegas, bahwa apa yang ingin saya sampaikan nantinya itu bukan hanya bukan mewakili suara para demonstran kemarin, tapi lebih cenderung mewakili aspirasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Apa memangnya perbedaan aspirasi dari BEM Mahasiswa Unhas dengan masyarakat demonstran kemarin? Kalau terkait dengan tuntutan sebenarnya tidak, kalau soal perbedaan ya mungkin berbeda tapi searah. Searahnya di sini apa?
kita sama-sama tentunya menolak segala aturan-aturan yang bertentangan dengan rakyat, yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Kami pun berangkat demonstrasi pasti berangkat dari keresahan masyarakat dulu. Cuman kami pertegas bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin lebih cenderung fokus kepada undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan sudah akan lebih cepat proses pengimplementasiannya. Tapi bukan berarti aturan tentang KUHP itu kita abaikan, tidak. Itulah makanya tadi saya katakan memang ada perbedaan tapi kita searah. Jadi yang tidak searah mungkin kami menolak undang-undang KPK, kemudian ada juga mungkin instansi yang menerima rancangan KPK, undang-undang KPK yang sekarang. Kalau itu di lapangan alhamdulillah kami tidak temui, lebih sepakat termasuk KPK itu ditolak juga. Baik, nah ini kalau dari pernyataan DPR RI untuk pengesahan RUU-nya itu ditunda begitu. Lantas itu yang membuat juga hari ini tidak ada aksi turun ke jalanan, karena juga dikatakan ya di media yang beredar begitu tidak ada alasan lagi begitu bagi mahasiswa untuk melakukan aksi. Nah, kita tidak bisa mengklaim bahwa aksi ini tidak diselenggarakan dikarenakan ada penundaan rancangan undang-undang. Itu pun penundaan rancangan undang-undang yang ditunda yang dari pernyataan Pak Menko, Pak Wiranto itu baru akan dilaksanakan di periode selanjutnya. Tapi yang harus kita ketahui bersama bahwa ada undang-undang yang saat sekarang ini sudah on progress secara proses pengesahan yang akan ditetapkan oleh DPR maupun pemerintah. Nah, disinilah kita berangkat. Makanya BEM Universitas Hasanuddin lebih cenderung menuntut undang-undang KPK ini. Solusinya apa? Kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, untuk bisa membatalkan aturan ini kan dengan cara mengeluarkan Perpu, yaitu peraturan pengganti perundang-undangan. Walaupun memang diberitakan di media bahwa Perpu ini tidak akan dikeluarkan, tapi bagi saya ya tidak ada yang tidak mungkin. Kami akan tetap berusaha untuk itu. Dibatalkan atau dicabut gitu. Jadi ya, dengan jawaban penundaan itu pun juga belum bisa diterima. Bukan berarti itu adalah ujung dari yang diinginkan oleh masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa dalam bersuara. Ya. Nah, ini kemarin tadi kita sama-sama lihat di layar kita bahwa proses dari aksi unjuk rasa kemarin juga berujung bentrok begitu. Mungkin bisa dijelaskan proses dari awal sampai akhirnya malah jadi bentrok, ini kenapa? Terkait dengan kronologi terjadinya bentrok di titik masa aksi waktu itu, sekali lagi atas nama BEM Universitas kami berangkat dengan niat damai. Kita niat damai datang ke lokasi titik aksi di mana kita memang mengharapkan kita lebih dekat dengan kantor DPR. Tapi kan biasanya ketika terjadi aksi demonstrasi kan kadangkala ada oknum yang coba memanfaatkan momentum ini. Nah, itu yang belum kami tahu siapa pelakunya. Bisa saja ada mungkin masyarakat pada umumnya yang coba mengatasnamakan mahasiswa dengan identitas memakai alma mater misalnya, kemudian kita langsung menyimpulkan bahwa itu dari mahasiswa dari alma mater ini misalnya. Itu yang belum bisa kita simpulkan bagaimana, tapi kronologinya intinya adalah pasti ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan. Baik, jadi murni semua kericuhan itu terciptanya bukan dari mahasiswa, tapi dari oknum saja. Ya. Baik. Pak Januar, ini kalau dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri kemarin tentunya gedung selalu dikepung dengan banyak massa. Bagaimana respon dari DPRD sendiri? Ya, sampai sore tadi gedung DPR juga masih didatangi beberapa kelompok aspirasi. Saya sendiri kebetulan bertugas juga hari ini dan menerima kelompok tersebut di luar ya, bukan di dalam, karena itu tergantung dari permintaan aksi, apakah mau terimanya di dalam atau di luar. Karena permintaan dari kelompok aspirasi tadi di luar, jadi kami melakukan dialog di luar. Tuntutan hampir sama semua secara umum ya, revisi undang-undang KPK, lalu bagaimana draft undang-undang lainnya juga, KUHP juga mendapat sorotan dan pandangan dari perwakilan mereka tadi, lalu juga ke BPJS. Nah, pada akhirnya memang lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat.
kami juga berfungsi sebagai perwakilan dari otoritas pusat. Nah, di mana lagi rakyat bisa menyampaikan seluruh pandangan-pandangan tersebut jika tidak melalui lembaga DPR. Cuman memang kemudian ini menjadi sebuah otoritas pusat ya dalam hal perancangan undang-undang. Kami juga bisa membayangkan bagaimana proses-proses perda dibentuk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, juga bagaimana rancangan undang-undang sistematikanya. Kami melihat masih ada memang hal yang kurang dalam melengkapi seluruh stakeholder dalam proses RDP kemarin. Itulah kemudian menjadi hal yang tidak termuat pandangan-pandangan tersebut dalam rancangan undang-undang tersebut, baik itu revisi undang-undang KPK dan undang-undang yang lainnya. Ya, kami sepaham dengan tuntutan adik-adik sekalian, revisi undang-undang KPK dan draft rancangan undang-undang lainnya yang masih membutuhkan pertimbangan-pertimbangan bagi otoritas pusat, apakah itu menunda atau bahkan harus membuka ruang lagi untuk menerima pandangan tersebut. Apresiasi yang tinggi terhadap adik-adik mahasiswa yang memang menjadi perwakilan dari civil society untuk menyuarakan hal-hal seperti itu. Kami juga di lembaga DPR seperti itu, cuma memang ada aturan-aturan dan batasan bagi kami untuk bisa. Tapi setidaknya semua hal kami harus tampung, kami harus warnai, bukan sekedar menerima dari lembaran aspirasi tersebut lalu mengirim ke pusat, tidak. Kami harus warnai. Nah, disitulah optimalisasi dari ilmu pengetahuan dan segala aspek yang bisa memberi masukan dan warna tersebut ke otoritas pusat. Setidaknya itu menjadi perwakilan dari daerah-daerah bahwa apa yang sedang digodok di sana sekarang menjadi pengamatan di seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Perwakilan inilah yang menyuarakan pandangan-pandangan tersebut. Baik, karena aspirasi tidak kemungkinan beragam bentuknya, kontennya dari berbagai daerah juga ya Pak ya? Iya, pasti. Baik, jadi Bapak sepakat juga, apakah sepakat apabila dikatakan memang rencana dari pusat ini dalam hal ini revisi Undang-Undang KPK dan rancangan KUHP prematur begitu, karena ujung-ujungnya juga akhirnya menampung penundaan. seluruh pandangan-pandangan yang presisi, yang kira-kira ketika diinput dalam rancangan undang-undang dan akhirnya disahkan, itu memang bisa diterima oleh semua pihak, terutama oleh civil society. Tapi kalau tidak kan itu juga akan menimbulkan kontroversi yang kita harapkan tidak berlarut-larut seperti sekarang. Baik, Pak Herman, ini kemarin saya juga sempat melihat gitu salah satu talk show live di TV nasional ketika narsumnya adalah perwakilan dari salah satu kampus yaitu mahasiswa, kemudian bicara melalui telepon begitu saat itu live bersama Bapak Fahri Hamzah begitu selaku dari pusat DPR RI. Bahkan sempat agak alot perdebatan di awal karena Bapak Fahri sendiri tidak mengakui begitu, kurang lebih bisa disimpulkan menyatakan apa yang menjadi masalah sebenarnya dari penolakan ini, apa yang menjadi masalah. Tanggapan Bapak terkait respon seperti itu? Ya, saya mau masuk di pintu awal mula pemilu. Jadi kalau pemilu itu di Pilpres kemarin, pasangan calon itu membawa visi dan misi. Itu perlu diingat, membawa visi dan misi. Nah, visi dan misi ini ketika dia terpilih, itulah yang dia jalankan selama 5 tahun. Nah, bagaimana cara menjalankan? Salah satunya adalah melalui rencana kerja pemerintah tahunan. Itulah yang dimuat di dalam APBN. Lalu kemudian rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka panjang, jangka pendek itu 5 tahun dan jangka panjang selama 25 tahun. Artinya saya mau katakan seperti ini. Apa yang terjadi hari ini itu tidak pernah ada di visi dan misi presiden, calon presiden kemarin. Padahal sesungguhnya calon presiden itu membawa visi misi dan itulah yang dilaksanakan selama 5 tahun. Saya ingat kemarin presiden bilang begini, kita akan memperkuat KPK dengan menambah anggarannya. Itu kan visi misi. Kita sepakati itu visi misi. Tapi kemudian yang terjadi setelah terpilih akan ada rancangan kabinet, kemudian ada rencana yang tiba-tiba masuk untuk mengubah rancangan undang-undang tentang revisi terhadap undang-undang KPK.
Nah, saya mau katakan bahwa revisi terhadap Undang-Undang KPK ini tidak pernah ada di kepalanya calon pada saat itu. Karena semua berkata, mari kita perkuat KPK, mari kita perkuat KPK. Itu masalahnya sehingga kemudian kita bertanya-tanya. Karena secara teori memang pemerintahan itu memang penuh dengan perencanaan. Plan, bukan plan ya, plan. Jadi negara itu direncanakan karena negara itu adalah organisasi yang sistematis. Nah, itulah kemudian di Undang-Undang Pemilu itu memang presiden membawa visi dan misi yang dijalankan selama 5 tahun. Nah, rencana legislasi di pasal 20 ayat 1 sampai 5 ini itu memang tidak ada di visi misinya presiden. Sehingga kalau menurut saya apa yang dikatakan Pak Hamzah tidak ada masalah. Mungkin dia tidak tahu bahwa dulu calon itu mengatakan kita akan memperkuat KPK dengan memberikan anggaran lebih terhadap KPK. Apa yang terjadi kemudian bukan anggaran yang ditambah tetapi undang-undangnya yang dirubah. Yang kedua saya mau katakan, di mana di dunia ini yang penegakan hukum itu ada pengawasnya. Itu kan masuk di revisi Undang-Undang KPK. Ya. Tidak ada di dunia ini di satu negara manapun yang memasukkan penegakan hukum itu diawasi. Anda bayangkan kalau polisi melakukan penyelidikan, lalu ada lembaga yang mengawasi. Ini adalah keresahan kita karena bagi kita misalnya, bagi saya, bagi teman-teman di kampus, korupsi itu adalah extraordinary crime. Yang membuat orang banyak tidak sekolah itu korupsi. Yang membuat banyak orang hidup di kolong jembatan itu korupsi. Itulah kemudian korupsi itu dikategorikan sebagai extraordinary crime. Sehingga visi dan misi calon pada saat itu dua-duanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan memperkuat KPK dengan cara memberikan anggaran yang lebih. Kalau saya tidak salah kemarin beliau sampai menyebut sampai 10 triliun. Tetapi apa yang terjadi ketika terpilih justru bukan menambah anggaran, tetapi menambah pengawas terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Padahal penegakan hukum itu tidak boleh diawasi karena tidak ada satupun di negara di dunia ini yang mengawasi pelaksanaan penegakan hukum. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua sebenarnya rancangan RKUHP, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang katanya sudah 4 tahun didiskusikan. Tapi kemudian, apakah sosialisasinya cukup untuk itu? Itu tidak pernah disosialisasi. Disosialisasi paling saya tidak tahu, karena selama ini kita ikuti perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Memang niatnya kita baik. Niatnya pemerintah itu memang baik adalah KUHP ini kan sebenarnya dari Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda. Tentunya untuk kondisi sekarang itu memang sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman. Nah, niat baik itu sebenarnya tidak boleh dibuat secara terburu-buru. Ini kan anggota dewan ini mau berakhir beberapa hari lagi. Lalu dengan tiba-tiba buru-buru merevisi Undang-Undang KPK, lalu mau menetapkan RKUHP itu. Ini jadi masalah. Kita pahami bahwa yang abadi di dunia ini kan perubahan. Kita tidak bisa tolak perubahan itu. Tetapi perubahan jangan yang tergesa-gesa, jangan yang terburu-buru. Pikirkan secara matang. Secara matang, mari kita ikut partisipasi masyarakat. Masyarakat itu pasti kalau diberitahukan, diinformasikan, diberi ruang untuk berpartisipasi, teman-teman mahasiswa saya kira tidak seperti ini jadinya. Terburu-buruan terciptalah hasil yang prematur. Gitu. Ada kecurigaan dari kita, ada kecurigaan jangan-jangan. Kan ya, saya selalu bilang di kelas bahwa perbuatan terburu-buru itu biasanya perbuatan setan. Saya tidak tahu, saya tidak mau katakan siapa setannya, tapi yang jelas perbuatan terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Sehingga kemudian ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Masalah korupsi, masalah penghukuman di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga tidak boleh kita buru-buru, karena di pasal, kalau menanggapi tadi dari teman mahasiswa bahwa ini kan Undang-Undang KPK sudah ditetapkan. Nah, pada dasarnya legislatif itu ada 5 proses sebenarnya. Pengusulan, pembahasan, persetujuan,
pengesahan dan penandatanganan. Nah, sekarang Undang-Undang KPK ini ada di tahap ketiga. Sudah mau, persetujuan sudah dilaksanakan. Nah, tahap keempat adalah pengesahan. Nah, di pasal 20 ayat 4 itu dikatakan apabila Presiden dalam jangka waktu 30 tahun menolak untuk mengesahkan, maka secara otomatis undang-undang itu berlaku sebagai undang-undang. Sehingga walaupun tidak ditandatangani oleh Presiden, maka undang-undang itu tetap berlaku. Nah, apa jalan keluar untuk itu? Misalnya kalau kita merasa resah bahwa kita beranggapan korupsi itu adalah extraordinary crime, jalan yang bisa ditempuh salah satunya adalah Perpu tadi, peraturan undang-undang. Sudah dikatakan itu tidak akan dikeluarkan perpunya. Kalau itu tidak dikeluarkan, maka tunggu setelah berlaku secara sah undang-undang itu. Uji melalui Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dianggap ini pelemahan dari KPK. Karena ada satu klausula yang mengatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK itu butuh pengawasan. Itu butuh diawasi karena tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Tetapi kemudian di negara manapun tidak ada pengawasan terhadap penegakan hukum. Anda cari di Amerika, Anda cari di Inggris, Anda negara-negara maju. Di semua negara ini hanya Indonesia yang punya klausula penegakan hukum terutama korupsi yang diawasi. Ini kan aneh bagi kita. Sehingga kemudian kalau saya sih curiga ini jangan-jangan revisi undang-undang KPK ini ada yang mau dilindungi. APBN kita sudah 2.200 triliun. Besar sekali kalau dibelikan kerupuk. Dan jangan-jangan jadi bancakan. Itu yang jadi masalah bagi kita. Intinya ini buru-buru. Kita tidak tolak perubahan itu, tapi jangan buru-buru. Lakukan secara baik. Baik. Ini kalau membahas terkait gelombang protes kebijakan pemerintah begitu, gerakannya sangat masif, tidak terkecuali di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ingin bertanya begitu kepada pihak mahasiswa, dalam hal ini Saudara Fatir begitu, bagaimana menjamin bahwa semua yang turun ke jalanan ini murni karena ingin menyuarakan aspirasinya dengan satu misi untuk penolakan RUU tersebut, karena menilai atau ada anggapan untuk memperjuangkan nilai demokrasi begitu, tanpa ada pemaksaan begitu. Tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.